Selamat malam sahabat. Malam ini kita berada di makam Raden Saunggaling yang ada di Surabaya. Sekarang saya bersama tim menghadirkan narasumber di mana beliau sudah mengetahui tentang apa aja yang ada di makam Raden Saunggaling. Assalamualaikum Bapak. Bisa dikenalkan jenengan sinten, terus selaku apa di sini, mohon dengan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Setia Budi. Di sini saya sebagai juru kunci makam Raden Saunggaling. Saya yang dinas jaga malam. Kalau yang pagi itu ada sendiri, yaitu Mbak Madenan. Jadi juru kunci makam Raden Saunggaling ini ada dua. Yang pagi Mbak Madenan, yang malam saya. Kalau dengan Bapak bisa dikenalkan kepada sahabat Raja Lara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus, salah satu pengurus yang ada di Paguyuban Raden Saunggaling, karena biasanya untuk komunikasi bagian mas posisi saya. Jadi di sini di makam Raden Saunggaling di sini juga ada paguyubannya juga ya Pak. Nama paguyubannya apa Pak? Paguyuban Raden Saunggaling. Raden Saunggaling. Bertempat di sini juga. Kegiatan yang diadakan biasanya kegiatan apa aja? Kegiatan biasanya yang ada di sini itu kalau bulanan itu ada doa bersama. Itu untuk umum. Ya, untuk pesertanya kurang lebih 250 an. Seperti yang ada di situ itu persiapan kita kegiatan. Artinya setiap orang yang ikut dalam kegiatan doa bersama Yasin Tahlil itu kita kasih minyak sama mie. Setiap yang hadir. Iya, siapapun yang hadir. Kita di sini tidak membedakan itu agama Islam, agama Hindu, karena macam-macam di sini. Karena beliau sendiri sangat care, toleran, sangat mencintai kaum ulun. Itu kita praktekkan sebagai manifestasi kelakuan beliau pas waktu masalah. Tanah-tanah yang ada di Surabaya ini dikasih Raden Saunggaling. Semuanya ini milik asetnya Raden Saunggaling. Iya, satu Surabaya. Satu Surabaya. Bayangkan, Raden Saunggaling itu Adipati Jayengrono keempat. Mbahnya Raden Saunggaling itu bapaknya Raden Saunggaling Jayengrono ketiga. Kakeknya Jayengrono kedua. Wujudnya Jayengrono pertama. Itu yang menguasai Surabaya semuanya. Iya. Artinya kan mulai masa dahulu sampai beliau penutup itu kan yang berkuasa. Mulai tidak bisa dijamah manusia sampai bisa dijamah manusia. Itu berbagi tanah ya. Kalau kita nggak sanggup lah minimal berbagi apa minyak biar bisa dinikmati masalah kayak gitu. Terus selain kegiatan seperti itu, apakah ada pengajian rutin yang biasanya diadakan? Iya, jadinya kegiatannya kan dua, bulanan sama tahunan. Kalau tahunan itu kan lebih besar. Hall itu ya? Ya, hallnya itu lebih besar. Jadinya ada bulanan, ada tahunan. Kalau tahunan kan biasanya bulan 11 itu kita adakan.
sifatnya itu kan untuk apa ya, kaum untuk khalayak umum lebih besar konsepnya. Tapi secara prinsip apa yang kita lakukan di sini tidak jauh beda dengan tapak perjuangan beliau, tapak kebaikan beliau, itu yang kami lakukan. Karena diskusi-diskusi tentang toleransi, tentang budaya, tentang keragaman itu selalu kita ada di sini, tapi sifatnya itu tidak komunitas-komunitas budaya kayak gitu. Bapak, kalau tadi di dalam tadi kan Bapak menjelaskan, Bapak terima kasih Bapak. Bapak tadi kan menjelaskan seluk-beluk yang ada di sini. Kapan bisa dilanjutkan lagi Bapak? Sejarah yang ada di sini, kenapa kok beliau dimakamkan di sini atau asal usulnya Kapunten? Ya asal usulnya ya memang Mbah Joko Burak itu dilahirkan di daerah sini. Dulu itu namanya Welida Nonowati di Welida, bukan Lida Wetan, ada Welida Nonowati tadi itu wilayah. Itu zaman kerajaan apa Pak? Pas waktu itu Mbah Joko Burak itu masa di bawah Mataram. jadi belum adanya Majapahit. Sudah, Oh, sudah. Mataram yang baru. Mataram Islam. sudah ada PUT, sudah ada PUT sekitar abad 17 itu masa Mbah Joko Burak. Dan juga Wijang Haradena Widesangka itu juga tinggalnya di sini di Welida Nonowati, walaupun dia berasal dari kerajaan seorang putri keraton kerajaan. Dia mengasingkan diri di sini di daerah Welida Nonowati. Di tarik flashback ke belakang waktu tahun abad 17 itu ya masih alas, masih itu masih jarang. Memang lahirnya di sini ya dimakamkan di sini. Tadi saya kan bertanya makamnya ayah handanya beliau kira-kira ada di mana gitu? Masih misteri kalau saya bilang. Jamirono itu kan adalah gelar. Jamirono yang mana? Di Bambung pun juga ada masalah itu. Di Kota Putih juga ada masalah. Di Jawa Tengah juga ada makamnya Mbah Jamirono. Jadi Mbah Jamirono yang ketiga ini Masih misteri. iya. Selain itu Bapak kira selama jadi juru kunci ada pernah kejadian gaib atau kejadian ganjil nggak selama ini Pak? Nggak ada. Ya normal-normal saja. Kalau para pengunjung biasanya Kalau para pengunjung itu kan keyakinannya mereka. Kalau kita sih tetap kalau ya kelihatan enggak. pernah nggak ada pengunjung yang tiba-tiba kerasukan atau apa gitu kan? Ya pernah, tapi bukan dari sini. Kalau yang di dalam itu tadi Nggak ada. nggak ada. Misalnya kalau udah keluar itu pernah gitu ya Pak ya. Itu kira-kira karena apa, melanggar mitos atau melanggar apa gitu Pak? Enggak, maksudnya itu seperti anak Indonesia gitu. Ya, melakukannya ke sana. Oh dibawa ke sini. Iya. Oh, gitu. Jadi mulai dari luar terus ditanya ke sini gitu. Iya, luar kan auranya aura negatif, kalau sini kan auranya positif. Ya. Oh, dari kerasukan di luar dibawa ke sini. Iya. Itu kira-kira setelah di sini udah normal atau harus dilakukan ritual-ritual atau gimana Pak? Ya tergantung, karena
itu kan yang bisa menetralkan kan tergantung apa kemasukannya itu banyak apa enggak gitu. Kadang kan juga dari kelelahan atau fisik, kelelahan, lapar, lambung gitu ya lapar akhirnya tenaga terkuras bisa ya. Kalau yang di sini jarang ya Pak, jarang sekali ya Pak. Jadi saya minta pembaca itu tadi kan seluk-beluknya Jeng Krono atau apa Joko Bapak bisa menceritakan mulai dari awal sampai akhir. Maksudnya seluk-beluknya gimana? Yang itu dari silsilahnya Bapak. Ya tadi sudah dibilang tadi itu dia romonya itu adalah Jeng Krono ketiga dan mbaknya adalah Jeng Krono kedua, Mbak Buyutnya Mbak Jeng Krono jadi lengkap. Mbak Jeng Krono itu ada gelar untuk itu Jeng Krono itu gelar. Mbak Sawunggaling itu juga bergelar Jeng Krono keempat gitu. Jadi Mbak Raden Sawunggaling ini menikah dengan siapa belum tahu nih Pak? Belum. Berarti putus di sini, Iya. putus di apa namanya, di cuma Raden Sawunggaling aja, jadi nggak ada keturunan aja di bawahnya dia nggak ada keturunan. Oke, Bapak yang Paguyuban, ngapunten Bapak siapa tadi? Bapak Tulus, Abah Tulus. Selain kegiatan yang dilakukan seperti itu, apakah ada kegiatan di luar untuk mengatasnamakan Raden Sawunggaling? Ya, artinya perlu diketahui saya Mbak Kinten itu ada yang lebih. Sini juga ada sesepuh. Ya, segala kegiatan di sini itu pasti atas izin. Jadi apa yang tadi Mbak Kinten bilang kalau ada orang yang makan, yang menyelesaikan itu sesepuh. Sesepuh. Kalau saya ada sesepuhnya juga iya. ya. Nggak mungkin bangun kayak gini nggak ada yang backup secara nggak mungkin. Kita yang bisa komunikasi sama beliau pasti sesuatu. Udah itu doyan makan. Kalau paguyuban ini kan sifatnya kan secara legal formal karena kita hidup bernegara, makanya itu diadakan paguyuban biar makam Raden Sawunggaling ini dikelola oleh paguyuban melaporkan kegiatan. Berarti pemerintah kota ini Raden Sawunggaling ini sebagai cagar budaya gitu ya Pak ya, sudah masuk ya. Artinya paguyuban kalau ada undangan di paguyuban lain ya sifatnya ya silaturahmi dan apa ya koordinasi bagaimana kondisi tentang kebudayaan lokal yang ada masing-masing kayak gitu sifatnya paguyuban. Ada kesan-kesan apa, pesan apa yang pengen jenengan sampaikan supaya Raden Sawunggaling, makam Raden Sawunggaling ini lebih dikenal lagi, lebih diketahui lagi gitu, bisa disampaikan. Ya, Mbak Sawunggaling ini adalah sosok satrio. Pasca beliau gelar Jeng Krono, beliau itu sangat cinta terhadap ibundanya Raden Sawunggaling. Itu yang patut kita tiru sebagai generasi, bagaimana kita bisa memberikan kebanggaan terhadap orang tua khususnya ibu kita, seperti yang beliau lakukan pas waktu beliau menang Sayembara di Kertosono. Hadiah itu dipersembahkan untuk ibunya biar bangga bahwasanya
beliau juga salah satu anak keturunan Jairono ketiga. Yang kedua, apa yang bisa kita contoh terhadap sosok beliau? Sosok beliau itu sangat cinta terhadap tanah air. Beliau itu tidak membeda-bedakan agama dan juga suku. Bagaimana beliau itu melawan penjajah karena rakyat Surabaya pas waktu itu dipaksa untuk membantu. Beliau memberontak. Dengan gagah berani beliau menggalang kekuatan, bukan Adipati Surabaya saja, tapi galang kekuatan mulai Gresik, Tuban, Bojonegoro, galang kekuatan untuk melawan penjajah. Artinya apa? Beliau ini juga jago strategi, ahlinya strategi dalam peperangan. Makanya itu biasanya di sini itu banyak pejabat, karena beliau itu salah satu orang yang bergelar kedudukan, jarang wali Allah atau apa makam yang keramat itu punya gelar kedudukan, dan beliau ini mempunyai gelar terakhir penutup sampai kami itu dapat pejangan salah satu tempat Insinyur Soekarno untuk menempa spiritual pas waktu itu, salah satunya di sini. Karena salah satu keluarganya sesepuh sini pas waktu masanya itu sempat terus bulan senangane Munir Bung Karno lagi menempa spiritual. Makanya sejak dulu kami yang ada di Paguyuban tidak percaya Soekarno itu lahir di Blitar. Akhirnya beberapa teman budaya yang diinisiasi oleh Kampung Soekarno pas waktu itu berkunjung ke sini, kita diskusi agar menemukan catatan sejarah bahwasanya Soekarno, Insinyur Soekarno, putra sang fajar lahir di Surabaya. Itu merupakan kebanggaan. Penilaian. Jadi rumah kecil itu memang benar rumahnya Bung Karno ya? Clear itu, makanya salah satu beliau ditempa secara spiritual cocok penutup di simulan kayak gitu. Nah, tentang sosok tauladan beliau sangat luar biasa, harus kita teruskan apa perjuangan, apa kebaikan beliau Allah untuk masyarakat regenerasi. Begini. Maaf Bapak, tadi pas waktu di pintu masuk kok ada ayam jago ya? Di situ ya, apakah itu asal usulnya seperti apa ya? Kok ada ayam jago ditempatkan di sana? Tadinya ayam jago itu kan simbolisasi. Ya. Nah, simbolisasi bahwasanya di sosok ayam itu tercermin sifat gagah berani mati taruh berani, dan binatang kesukaan beliau itu juga ada, dan ada tapak tilasnya pas waktu ayamnya angker itu di daerah Balas Celungkup itu ada. Jadinya ini bukan hoax, ini bukan cerita, tapi ada buktinya yang selama ini nek ludruk kan akhirnya kaku semua sejarah. Iya. Makanya di sini tujuan saya ini pengen meluruskan sih, misalnya kalau bisa diluruskan ya ayo, kalau tidak bisa ya monggo. Jadi terserah monggo siapa yang maksudnya kita tidak bisa menyuruh mempercayai kita gitu Pak. Oh iya, tetap sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya. Artinya kalau
kebenaran kan milik Gusti Allah. Ya pasti. Kita cuma apa yang kita tahu, kalaupun itu benar ya kita katakan. Iya. Terlepas daripada persepsi daripada pemirsa masyarakat yang lain. Tapi yang pasti makam ini dulu tuh belum seindah ini. Ini beberapa tahun aja sudah kelihatan indah, masyarakat pensiara juga bisa menikmati kepastian. Dulu sangat sangat umum. Sini dulu tuh toilet. Akhirnya sesepuh ini menginisiasi ada cari ini supaya ini tanpa uang tapi dengan keyakinan. Ya alhamdulillah kita bisa. Ini dulu rumah orang pendopo yang juga ini rumah orang kita beli satukan, kita dipaguykan satu dulu. Itu yang beli dari Pak Gubernur dan pemerintah dari pemerintah kota itu dulu. Kita komunikasi dengan pemerintah kota, alhamdulillah respon pemerintah kota sangat. Jadi dibeli, akhirnya dibangun sama pemerintah kota dan bisa dinikmati oleh para pensiara. Kalau kita kegiatan biasanya di pendopo itu kemarin sarasen budaya itu juga dilakukan. Kayak gitu tentang sosok Tauladan. Oke sahabat jelajah, ternyata begitu besar Raden Sawunggaling punya peran di dalam kota Surabaya, begitu begitu punya peran yang sangat begitu baik gitu ya Mbak G. Oh, iya. Di dalam masyarakat juga, di dalam di dalam merinding aku sebenarnya nggak bisa ngomong ya Pak. Biasa. Kami saking terharunya untuk kalau beliau itu sayang sama ibu, sayang sama keluarga gitu, apalagi sayang sama masyarakatnya gitu. Jadi kita sebagai anak cucunya itu alhamdulillah masih bisa mengetahui bisa sowan di sini, dikasih kesempatan bisa memberikan memberikan penjelasan kepada anak cucu kita nanti kalau di sini itu ada makam yang begitu hebat ya di membangun kota Surabaya itu Pak, ini punya peran lah ibaratnya. Untuk Bapak adakah yang mau ditanyakan kepada beliau? Pak, ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? menjadi budaya. Tapi cara tidak langsung masuk yang Raden Sawunggaling termasuk kita bakal masuk Surabaya masuk. Iya, jadinya bagaimanapun beliau itu adalah mulai bapak sampai buyut kakeknya ya itu berkuasa terus. Ampel itu pas waktu mbahnya Jayeng Rono kedua itu masa Mbah Sunan dikasih sama beliau untuk didirikan pondok di sana. Artinya apa? Beliau sangat menghormati para alim, para ulama untuk bisa bersiarkan. Dan beliau ini salah satu orang yang sangat pas waktu saya mboro itu bukan ngomong tataran konteknya tanah Jawa, Nusantara. Kaum bangsawan dikirim pas waktu dikirim untuk ikut saya mboro. Dan pemenangnya beliau. Kalau ditarik tarik kesimpulan sama korelasinya dengan mengapa raja-raja yang ada di Nusantara memberikan mahkotanya demi terwujudnya NKRI itu ada hubungan benang merah secara tersirat itu Ada catatannya Pak? Gak mungkin raja itu memberikan
Opo tak cuma nggak mungkin. Nggih. Agak orang pilihan benar. Nggih. Dan itu ada korelasi dengan apa yang perbuatan apa beliau pas waktu masa. Ngapunten. Di daerah Pramban itu kan ada makam Raden Joko Sumbun. Apakah ada sangkut pautnya dengan sini, Bapak? Kan beliau kan katanya mantunya dari Raden Jayeng Kropa ya. Itu dan Adipati Jayeng yang keberapa lah kita kan nggak tahu. Iya. Kalau itu ini simpang siur jadinya. Kalau saya tidak cetok tentang konteks sejarah, saya tidak berani ngomong. Yang pasti yang kita wajib yakini bahwasanya leluhur yang ada di tanah Jawa masih keluar dari sini, masih keluar dari sini. Masih ada sangkut pautnya Iya, ya, Pak. masih ada itu yang harus kita yakini. Ya dipecah-pecah turunan sampai sekarang ya di peradaban NKRI negara dulu kabeh pejabat tinggi Masih ada oh iya loh silah ya, Pak ya. iya termasuk Bu Risma itu baik itu turunannya Basim Masar. Iya. Saya ke Sewu bilang saya Bu Risma itu Bu Risma Bani Basari ya termasuk Emil Dardak itu dulur apa dulur kabeh itu tak luar biasa. Harapan apa untuk jenengan yang pengen disampaikan kepada pemerintah atau kepada masyarakat sekitar gitu? Mohon Bapak bisa dibilang, disampaikan. Harapan kami ya tetap seperti slogan pendiri bangsa, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, termasuk sejarah perjuangan daripada beliau terhadap wali-wali yang ada di tanah ini. Bukan beliau saja, harus diperhatikan, diperbaiki, Iya. minimal itu Dijaga kelestarian. kewajiban dari pemerintah itu. Kalau kepingin negara ini menjadi negara besar ya wajib untuk melestarikan, untuk ngopeni makam-makam wajib Para leluhur gitu. Untuk Bapak, harapan apa yang pengen disampaikan untuk pemerintah dan masyarakat sekitar atau masyarakat luas? Bapak, Syukur. Nggih. Ya sama seperti Bapak kasih tahu tadi. Banyak selokan, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Sejarah itu sejarah yang mana? Banyak sekali sejarah Bapak Talas di wilayahnya masing-masing itu masih terbelangkar, nggak terlantar. Banyak sekali. Di mana tempat itu pasti ada sesepunya, ada yang Bapak Talas. Jangan lihat di mana-mana itu banyak sekali yang nggak urus. Iya, nggak perumat Nah, jadi kalau orang-orang bilang jangan lupakan sejarah, jangan lupakan leluhurmu itu lu bangunin dhisik, ramutan dhisik rawatan. Kalau termasuk ya wali keluarga, di makam, dulu jangan jadi rawat. Itu baru namanya jas merah. jas merah teman-teman. jas merah, jangan lupakan sejarah. Iya, sejarah leluhurmu dhewe kalau ramutan sih Iya. rawatan. Ojo ngomong sejarah wong liya, sejarah kadoan kok ngomong sejarah Prawicara limo yang kedawan. Iya. Rawatan leluhurmu dhewe itu dari Leluhur keluarga ya, Pak. iya, Mbak Boyet dan juga sesepuh di wilayah masing-masing. Iya, iya. Banyak yang nggak terlalu itulah yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak sudah memberikan informasi dan sudah memberikan waktu yang begitu
banyak ya Pak ya informasi yang kita dapat ya. Untuk sahabat Jelajah Rara, terima kasih sudah mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Malam ini kita akan masuk di lokasi makam. Untuk selanjutnya jangan lupa tetap saksikan channel kesayangan kita di YouTube Jelajah Rara bersama saya Rara. Saya Tim, nama saya Sananto. Pak Setia Budi. Oke, sahabat Jelajah Rara, jangan lupa tetap pantengin terus di live kita di YouTube kita. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha. Alhamdulillah malam ini saya di makam Mbah Raden Saunggaling. Ya alhamdulillah, barusan aja saya masuk ke beliaunya, ke kesarannya makamnya, rasanya kok merinding. Entah apa kok rasanya kok merinding. Dibilang takut ya enggak, tapi dingin rasanya, enak gitu suasana. Satu, kedua masalah lingkungan sini saya kok rasanya kok sejahtera gitu kehidupan. Untuk sementara gitu. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Sunarto, tim Jelajah Rara. Saya tempat di makamnya Mbah Joko Saunggaling. Alhamdulillah, saya pertama kali masuk di wilayah makam di sini tadi, masuk di lokasi makam yaitu makam 5 tadi. Alhamdulillah saya didatangi semua orang-orang yang wujud 5 itu mengucapkan terima kasih kedatangan sampean gitu. Jadi tadi saya mau diberi hadiah, tapi saya tidak mau. Masalahnya saya ini datang ke sini itu hanya silaturahmi aja. Alhamdulillah di sini suasananya itu enak sekali. Lokasinya tepat di mana, Pak? Tempatnya lokasi Termasuk Lidah, Lidah Wetan, Surabaya, Kecamatan Lakar Santri. Kecamatan Lakar Santri, Lidah Wetan. Lidah Arah dari Wiyung itu lurus ya, Pak ya? Ya lurus ke barat. ke barat. Terima kasih, Bapak. Tempatnya makamnya Mbah Saunggaling, yang Saunggaling. Saksikan malam ini bilang apa Pak? Jelajah Rara. Atur nuwun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu. Jangan lupa tetap saksikan channel kesayangan kita di YouTube Jelajah Rara. Jangan lupa like, share, dan bagikan. Terima kasih. Ini menus manwun. Nggih. Engkau golek digawe, Nggih. tak kromone digawe, bumi ini kita dijunjung. Nggih.